Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Cahyaniulan dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan mengenai bab fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, dalam bab ini terdapat banyak subbab yang menjelaskan mengenai fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat ini. Salah satunya adalah realitas sosial sebagai objek kajian. Nah, konotasi umum dari istilah realitas dalam kehidupan sehari-hari adalah kenyataan atau yang nyata. Tetapi dalam sosiologi, realitas sosial adalah sesuatu yang dianggap nyata dalam kehidupan sosial dan merupakan hasil konstruksi sosial. Di Amerika Serikat dan Thomas Luhmann adalah ahli sosiologi yang berasal dari Jerman. Mereka melihat bahwa realitas sosial memiliki dimensi objektif dan subjektif. Dimensi objektif artinya dimensi yang berada di luar kita atau diri manusia dan berfungsi mengatur kehidupan kita atau masyarakat. Setiap individu akan menafsirkan setiap realitas melalui dimensi subjektif. Dimensi objektif contohnya adalah lembaga sosial dan konstitusi. Karena penafsiran dan daya serap seseorang berbeda, sehingga menimbulkan perubahan sosial. Dan Luhmann menyebut 3 tahap bagaimana kenyataan dikonstruksikan secara sosial. Yang pertama adalah eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan proses ide-ide yang muncul dari dalam pikiran manusia menjadi sesuatu yang eksis di luar diri individu. Dengan kata lain, eksistensi ide tersebut sudah berada dalam struktur sosial. Yang kedua adalah objektifikasi. Objektifikasi merupakan proses ide-ide menjadi objek dan mulai dipersepsikan sebagai kenyataan. Objektifikasi melibatkan konsensus, interaksi, dan habituasi. Proses objektivitas bisa berlangsung sangat lama, lintas generasi, sehingga mungkin saja generasi baru menerima sesuatu sebagai sebuah kenyataan, namun generasi lama tak melihatnya. Internalisasi merupakan proses di mana kenyataan objektif atau sesuatu yang sudah mengalami objektifikasi diserap masuk ke dalam diri manusia sebagai sebuah pengetahuan. Pada tahap ini, individu melihat realitas sebagai kenyataan objektif, padahal sejatinya terbentuk dari ide-ide yang subjektif. Realitas sosial sebenarnya tidak murni objektif, melainkan melibatkan unsur-unsur subjektif seperti ide, persepsi, dan juga opini. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu mengenai masalah sosial. Apa yang dimaksud masalah sosial? Masalah sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang bisa membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Jadi, karena arti dari masalah sosial tersebut, Sujono Sukanto membedakan masalah sosial menjadi 4, yaitu yang pertama adalah masalah sosial dari faktor ekonomis. Masalah sosial dari faktor ekonomis contohnya adalah kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua adalah masalah sosial dari faktor biologis. Contohnya adalah penyakit-penyakit menular seperti sekarang ini adalah penyebaran penyakit COVID-19. Yang ketiga adalah masalah sosial dari faktor psikologis. Contohnya adalah bunuh diri, penyakit saraf, dan gila. Yang keempat adalah faktor kebudayaan, seperti perceraian, rasa malas, pencurian, kenakalan remaja, dan lain-lain. Sebagai bermacam kriteria masalah sosial, yaitu kriteria umum, sumber masalah sosial, pihak yang menetapkan masalah sosial, perhatian masyarakat, kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga ataupun keretakan, masalah generasi muda masyarakat modern,
peperangan, dan juga pelanggaran terhadap norma masyarakat. Bukan masyarakat. Kemajemukan masyarakat. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat secara horizontal dan juga secara vertikal. Ada beberapa faktor pendorong atau penyebab terbentuknya kemajemukan masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah keadaan geografis Indonesia. Yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing. Dan yang ketiga adalah iklim yang berbeda di seluruh wilayah atau daerah di Indonesia. Kepercayaan di Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya mengakui 6 agama saja, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, dan juga Hindu. Penduduk Indonesia pun memiliki agama sendiri, yang agama asli berupa kepercayaan animisme atau kepercayaan terhadap ruh nenek moyang, dan dinamisme atau kepercayaan terhadap benda yang memiliki kekuatan atau berhala gitu. Selain karena letak geografisnya, bangsa Indonesia pun memiliki sikap terbuka terhadap pengaruh kebudayaan luar. Oleh karena itu, terbentuklah keanekaragaman agama dan kepercayaan juga yang dianut bangsa Indonesia. Kelima adalah mengenai kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antara lain adalah 1. Tidak meratanya pembagian hasil pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan sumber daya manusia. Yang kedua adalah menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Adalah rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental transnasional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Yang keempat adalah hancurnya industri kerajinan rakyat sebagai akibat monopoli para pengusaha yang bermodal besar. Gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Menurut Durkheim, gejala sosial harus dipahami sebagai fakta objektif di luar kehidupan subjektif individu. Selanjutnya masih mengenai gejala sosial, yaitu mengenai karakteristik gejala sosial. Banyak karakteristik gejala sosial, antara lain adalah gejala sosial sangat kompleks, gejala sosial beraneka ragam, gejala sosial tidak bersifat universal, gejala sosial bersifat dinamis, gejala sosial tidak mudah dimengerti, dan gejala sosial kurang objektif. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kekurangan penjelasan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah hasil tata konsep dari bab sekarang. Saya Aura Cahyani Wulan dari kelas 10 MIPA 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.